Jadi kita awalnya tuh agak-agak dilematik. Kita dapat info bahwa budget yang harus kita sediakan itu di luar keterbatasan kita lah. Dekat saja di belakang kampung. Dan ternyata setelah jalan beberapa meter itu kok tidak sampai-sampai. Kayaknya pengen cepat-cepat gitu. Akhirnya sampai di 5 menitan dia mulai capek. Terus tiba-tiba dia jackpot, muntah. Nama saya Esti, saya dalam paket ini itu sebagai pengarah acara. Hai semua, saya Nadila. Di produksi kali ini saya sebagai unit manager. Paket acara Inspirasi Indonesia untuk bulan Juni 2023. Dan kebetulan topiknya ini adalah terkait dengan pelestarian lingkungan. Jadi kita mengambil lokasinya itu di Negeri Sawai, tepatnya di Dusun Masihulan. Nah, kebetulan karena di bulan Juni temanya pelestarian lingkungan, ada nih sekelompok orang-orang di sana yang dulunya itu pemburu burung-burung langka. Mereka menembak burung lah, mungkin bukan menembak burung, tapi mereka menangkap burung untuk kemudian dijual ke orang-orang yang membeli dengan harga yang mahal. Nah, tapi ada upaya di sana untuk beralih gitu. Ada upaya untuk menjaga lingkungan, menjaga alam. Mereka beralih dari pemburu satwa liar, mereka beralih menjadi penjaga dengan cara mengajak tamu-tamu untuk datang melihat burung-burung langka. Jadi mereka sudah tidak lagi menangkap, tapi mereka menjaganya, dan harapan turis-turis bakal datang untuk melihat. Jadi kita awalnya tuh agak-agak dilematik karena kita dapat info bahwa budget yang harus kita sediakan itu di luar keterbatasan kita lah sebagai tim TVRI. Karena kebetulan nih saya ini anak negeri. Alhamdulillah kita diberi kemudahan. Topik pelestarian lingkungan sendiri ini pertama kalinya saya garap dengan teman-teman. Tantangannya tentu adalah karena saya tidak pernah syuting dengan medan yang seberat ini gitu. Kita harus masuk ke hutan dengan kru yang juga menantang karena ini mayoritasnya perempuan. Kita di briefingnya adalah kita mau naik pohon 50 meter. Ya, nanti kita sampai ke sana, mobil diparkir, terus kita jalan beberapa meter. Dekat saja di belakang kampung. Dan ternyata setelah jalan beberapa meter itu kok tidak sampai-sampai. Itu ada sekitar 2 km, dan itu bukan 2 km lurus gini, datar gini, tapi dia menanjak, dan tanjakannya tuh semakin hari tuh semakin terjal. Saya sendiri bukan ngos-ngosan, tapi karena punya bekal pengalaman kalau naik gunung itu napas tidak usah dipaksakan, napas itu diatur, terus langkahnya pendek-pendek aja gitu. Tapi ini kayaknya yang namanya Lia, mungkin dia tidak punya pengalaman, terus dia kayaknya pengen cepat-cepat gitu. Akhirnya sampai di 5 menitan dia mulai capek, terus tiba-tiba dia jackpot, muntah. Ya, untuk yang muntah itu nanti saya dengar setelah kita ketemu di atas, di spot sebelum naik pohon, karena saya duluan ya. Jadi ternyata dia tuh fobia ketinggian. Iya, saya itu naik di lantai 2 atau lantai 3 itu saya nggak berani lihat ke bawah. Bagaimana? Nah, pada saat kita turun, itu adalah ujian juga bagi kami yang penakut-penakut ketinggian ini. Pada saat itu turun itu kan kita ditarik sama teman-teman tim yang di bawah. Nah, kita tidak diturunkan pelan-pelan. Ya, kita dijatuhkan mungkin ada 10 meter, lalu ditahan lagi. Terus 10 meter lalu ditahan lagi. Jadi teman-teman itu lumayan pusing.
Tapi itu bukan standarnya ya, karena kita sudah dekat dengan teman-teman yang tim di hutan itu, jadi keseruan tersendiri untuk kita tim-tim inspirasi kali ini. Intinya kalau kita di TVRI ya, di TVRI Maluku khususnya memang kita daerahnya kepulauan, rentang kendalinya memang besar antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi itu permasalahan kalau kita syuting mungkin dilihatnya orang di luar itu masyarakat yang nonton, wah bagus acaranya, pokoknya taunya bagus saja. Tapi ada banyak kendala-kendala di balik itu yang menantang kru harus secepatnya berpikir, harus secepatnya mengambil keputusan gitu, dan tetap kompak solid supaya produksi itu tetap jalan itu. Dan juga kesan saya sih, selain karena saya anak negeri, sudah beberapa kali tentunya pulang, tapi ternyata meskipun anak negeri ada hal-hal di luar prediksi saya yang bisa terjadi gitu kan. Jadi memang harus adaptif, dan kita harus menjangkau daerah-daerah yang memang jarang dijangkau oleh masyarakat itu. Dari situ kita belajar mengukur kemampuan, kapasitas diri juga. Dan pasti selalu ada nilai, manfaat, pesan, moral yang kita dapat dari setiap perjalanan.